kami. Di sini kami akan memulai podcast yang dimana kami ini akan mengangkat tema kepemimpinan organisasi dalam perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Indriani, presenter pertama, dan teman saya. Perkenalkan juga, nama saya Karinina Selita Binding sebagai presenter kedua. Hai. Halo. Dan narasumber kita yaitu bintang tamu kita kali ini yaitu Bapak Imam Ginting. Ya. Boleh nggak Bapak menceritakan sedikit tentang Bapak? Ya, terima kasih Aulia dan Karin. Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan dalam wawancara untuk tugas kuliah ini. Saya Imam Ginting. Saya saat ini bekerja di PT Angkasa Pura Aviasi di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Nah, saat ini posisi saya sebagai Airport Duty Manager di Bandara Kuala Namu, seperti itu. Boleh nggak kalau Bapak menceritakan pengalaman atau karir Bapak sebagai manajer di perusahaan tersebut? Ya, saya mulai bekerja di PT Angkasa Pura II sebelumnya itu di tahun 2002 ya. Perjalanan karir saya masuk ke pelaksana menuju ke asisten manajer itu 2016. Kemudian di 2021 kemarin saya dipromosikan ke manajer sampai dengan saat ini, seperti itu. Baik, kita akan memberi sedikit pertanyaan nih Pak. Ya. Pertanyaan itu, apa yang mendorong Bapak untuk bekerja keras dan antusias Pak dalam mencapai perkembangan atau prestasi di perusahaan Bapak? Apa yang Ya, mendorong? seperti itu ya. Jadi menjadi motivasi berkarir seperti itu saat ini, saya itu pertama harus bertanggung jawab gitu ya. Karena dalam diri saya sendiri itu ketika diberikan amanah itu harus berupaya maksimal untuk mengeluarkan semua kemampuan diri sehingga bisa posisi seperti saat ini, bisa menjadi seorang manajer seperti itu. Jadi selain bertanggung jawab di tempat kerja kami juga itu ada job desk, job description, di mana setiap jabatan-jabatan itu memiliki job desk sesuai dengan tanggung jawab yang dijalankan. Seperti itu. Ada pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menggolongkan motivasi kerja yang Bapak rasakan? Apakah motivasi tersebut bersumber dari diri sendiri atau dipengaruhi dari luar diri gitu Pak? Ya, motivasi kerja itu pastinya yang pertama harus dari dalam diri kita sendiri ya, karena kalau kita nggak punya motivasi kerja, semangat kerja itu pasti kurang seperti itu. Namun faktor eksternal itu juga harus ada ketika kita bekerja tim seperti itu. Ketika teman kita memberikan motivasi yang baik, tentunya kita akan terpengaruh terhadap melaksanakan pekerjaan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Terus Pak, bagaimana cara Bapak itu memotivasi tim untuk terus berkembang dan meraih kemajuan dalam pekerjaan mereka? Ya, jadi karena kita memang bekerja dalam satu tim ya, di unit kami itu ada beberapa orang, saya sebagai leader. Yang pertama saya lakukan ada pertemuan, ada seperti rapat itu mingguan atau fire briefing seperti itu. Fire briefing itu penting untuk memberikan informasi kepada tim apa target kita saat ini. Nah, selanjutnya saya melakukan coaching kepada bawahan. Coaching seperti ada diskusi bagaimana posisi dia saat ini, apa kendala-kendalanya seperti itu. Terus ada namanya mentoring. Nah, mentoring ini kita lakukan terhadap seluruh staf kami atau bawahan kami, apa sih yang mau ditarget oleh mereka, tujuan karir mereka seperti apa. Dan juga dalam organisasi itu kami ada punish and reward. Jadi ketika ada orang yang berprestasi itu kita berikan reward, tapi ketika ada yang melakukan kesalahan itu ada punishment seperti itu, sehingga orang itu bekerja on the track-nya masing-masing. Kalau pertanyaan selanjutnya itu ini Pak, bagaimana budaya yang ada di perusahaan Bapak saat ini? Apakah ada hal yang mungkin harus dilakukan di sana dan hal itu gimana gitu jika dilakukan Pak? Ya, kebetulan kita kan di bawah BUMN, Badan Usaha Milik Negara.
kita itu ada budaya namanya akhlak. Akhlak itu adaptif, loyal, harmonis, amanah, terus kolaboratif dan nanti dikat aja ya, nggak apa ya. Budaya di tempat kami itu ada namanya akhlak ya. Pertama amanah, loyal, harmonis, adaptif, kolaboratif. Nah seperti itu. Jadi itu budaya yang memang diturunkan dari BUMN. Seluruh BUMN termasuk di perusahaan kami itu harus mengedepankan budaya organisasi atas nama akhlak seperti itu. Jadi akhlak yang paling utama. Ya akhlak itu ada amanah, singkatan itu amanah, adaptif, loyal, kolaboratif, harmonis dan lain-lain. Jadi terus selanjutnya apa yang biasanya Bapak lakukan untuk memastikan bahwa semua orang di tim itu sudah mendapatkan informasi yang benar, Pak? Ya. Gimana, Pak? Informasi ini kan bisa langsung ya atau tidak langsung seperti itu ya. Kalau informasi langsung itu kita ngomong langsung kepada staf atau tim kita, tapi informasi tidak langsung itu bisa melalui WA atau melalui orang lain. Namun ketika informasi itu penting, itu akan saya lakukan penyampaian secara langsung. Itu yang dilakukan seperti fire briefing setiap minggunya seperti itu. Namun ketika informasi itu tidak begitu penting ya, itu bisa lewat WA ataupun lewat email ataupun lewat surat dinas seperti itu. Jadi lebih ke langsung aja. Ya langsung aja. Kami kan di sini juga ada informasi dan pelayanan informasi organisasi kan Pak. Itu pertanyaan itu mencakup biasanya Bapak lakukan untuk memastikan bahwa semua orang di tim sudah mendapatkan informasi yang sama itu atau informasi yang benar itu, bagaimana cara Bapak memastikan? Yang memastikannya informasi yang kita sampaikan ini pastinya mengenai pekerjaan gitu. Iya. Nah ketika pekerjaan itu sudah selesai, berarti informasi saya sampaikan itu benar seperti itu. Namun ketika ada satu target pekerjaan belum selesai, berarti ada informasi yang belum terterima oleh staf atau belum diterima dengan baik oleh staf. Nah untuk memastikan informasi itu saya akan tanya kembali kepada tim, apa sih yang kendala, apakah informasi yang sampaikan ini sudah dipahami atau belum, seperti itu. Terus ada metode komunikasi. Apa metode komunikasi itu yang paling sering digunakan, Pak? Yang kayak misal email atau melalui rapat atau pesan teks itu yang paling sering. Ya. Kalau paling sering sekarang kita ngikutin model apa ya, teknologi sekarang ya, ada namanya WA ya, WA group. WA group itu komunikasi ketika kita sampaikan ada hal yang penting, kita blast di WA itu otomatis seluruh tim akan membaca. Tadi saya sampaikan ketika informasi ini sifatnya rahasia, kita akan sampaikan secara langsung. Namun kalau di WA nya kan sebenarnya terbatas gitu. Nah makanya kita ada rapat. Rapat itu ketika akan berbicara tentang teknis. Nah karena kalau kita ngomong di WA kan pasti terbatas. Ketika kita rapat kita sampaikan secara teknis, apa yang mau dituju, apa targetnya. Nanti di sana akan ada feedback dari seluruh peserta rapat bagaimana informasi yang disampaikan tersebut. Apakah Bapak sendiri sering melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan yang penting mengenai perusahaan ini, Pak? Misalnya tuh kayak rapat atau ada permasalahan dalam perusahaan, itu sering nggak Bapak lakukan? Ya itu udah pasti ya, karena di perusahaan kami itu bukan perusahaan yang diktator gitu. Jadi ketika ada satu program, ketika ada satu yang ingin dilakukan, itu akan kita rapatkan, kita akan menggali informasi atau menerima masukan dari bawahan, dari target dari atasan kita seperti ini, bagaimana tanggapan dari bawah seperti itu, sehingga nanti semuanya bisa bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus kalau misalnya Bapak berkomunikasi dengan karyawan itu kan Pak, itu Bapak seringnya dengan kata-kata yang tegas atau yang mudah dipahami atau dengan kata-kata yang perlahan gitu Pak kepada karyawan? Bapak sering yang mana? Kalau saya personal sih tegas ya. Saya personal orangnya tegas. Ketika berharap ini tujuan ini kita lakukan, sampaikan dengan tegas supaya tidak berkelit-kelit. Apa saja sih Pak tantangan terbesar dalam mengelola kekuasaan di lingkungan kerja Bapak itu? Tantangan saat ini dari masing-masing tim seperti itu ya. Pertama itu
ini informasi cepat ya menyebar gitu, tidak ada lagi pembatasan gitu. Nah, yang kedua, di bawah kami itu ada banyak orang ya, tentunya mereka ini memiliki keinginan yang berbeda-beda seperti itu. Nah, dengan kondisi saat ini yang bisa saya bilang dinamika organisasi sangat cepat, tantangannya juga dari internal maupun dari eksternal. Kalau dari internal tadi keinginan karyawan yang berbeda-beda, terus teknologi informasi yang begitu cepat, nah tentu ini perlu dikelola dengan baik. Makanya kami membuat sebuah aturan, sebuah SOP supaya karyawan itu on the track semua seperti itu. Gitu. Jadi setiap tahapan-tahapan sehari-hari itu ada prosedur yang harus dilakukan oleh setiap karyawan yang ada di tempat kami. Baiklah, mungkin itu saja. Cukup sekian pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan kepada Bapak terkait kepemimpinan organisasi di dalam perusahaan Bapak. Terima kasih juga Pak buat Bapak Ibu Mira yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Terima kasih Pak. Terima kasih juga buat adik mahasiswa atas waktunya. Semoga sukses ya. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian podcast dari kami. Jika ada salah kata ataupun yang lainnya, kami memohon maaf sebesar-besarnya.